Shalom, kembali kita bertemu di dalam Renungan Bina Iman GKI Klasi Solo. Sebelum mendengar renungan pada saat ini, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk saat ini Engkau terus menyertai kehidupan kami. Kami ingin menikmati hidup ini seturut dengan kehendak Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan mendengar firman-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu agar dapat melakukan firman ini dengan baik. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara dikasih Tuhan, pada saat ini saya akan membahas tentang menikmati hidup. Siapa sih yang tidak ingin menikmati hidup? Nah, waktu kecil saya mengimpikan bahwa suatu saat saya ingin menikmati hidup. Caranya bagaimana? Caranya adalah sekolah yang rajin. Sekolah terus sampai akhirnya kita lulus dan mendapat pekerjaan yang baik. Nah, dalam pekerjaan itu maka kita harus berkarir dengan baik. Waktu-waktu digunakan sebaik-baiknya untuk meniti karir. Tujuannya apa? Supaya saya mendapat penghasilan yang besar. Nah, impiannya adalah kalau saat saya sudah menjadi kaya, saya menjadi orang yang baik, menjadi bos, maka saya tinggal menikmati hidup. Jadi saat itu menikmati hidup konsepnya adalah nanti suatu ketika setelah saya sukses, setelah saya kaya, setelah saya menjadi bos, saya bisa menikmati hidup. Namun apakah itu bisa terjadi? Dalam realitasnya banyak sekali saudara yang dikasih Tuhan. Orang yang bekerja banting tulang, dia sangat kaya. Tetapi justru kehidupannya tidak mereka nikmati. Kenapa? Karena hidupnya hanya digunakan untuk bekerja. Bahkan ada yang meninggalkan keluarganya hanya untuk mencari uang. Dan setelah kaya, tiba-tiba ada musibah pandemi, dia tidak bisa menikmati hidup ini. Lalu konsep menikmati hidup yang bagaimana yang seharusnya kita lakukan? Nah, dalam Pengkhotbah 6 ayat 1-6 ini cukup menarik saudara untuk kita pikirkan bagaimana menikmati hidup itu. Pengkhotbah 6 ayat 1-6 saya bacakan demikian. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diinginnya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jika orang memperoleh 100 anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, tetapi ia tidak puas dengan kesenangan, bahkan tidak mendapat penguburan, kataku, anak gugur lebih baik daripada orang ini. Sebab anak gugur itu datang dalam kesia-siaan dan pergi dalam kegelapan, dan namanya ditutupi kegelapan. Lagi pula ia tidak melihat matahari dan tidak mengetahui apa-apa. Ia lebih tentram daripada orang tadi. Biarpun ia hidup 2 kali 1000 tahun, kalau ia tidak menikmati kesenangan, bukankah segala sesuatu menuju suatu tempat? Pengkhotbah ini menyindir atau memang benar-benar melihat fakta. Orang yang sudah dikaruniai kekayaan tetapi dia tidak menikmatinya. Karena menikmati yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang setelah segala sesuatunya tercapai. Padahal kalau kita melihat di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, pada saat kita menyerahkan diri kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, menyertakan hidup kita dalam penyertaan Tuhan sehingga Tuhan selalu menuntun hidup kita, maka pada saat itulah seharusnya kita bisa menikmati hidup. Jadi menikmati hidup itu bukan sesuatu yang ditunda-tunda, tetapi saat ini juga sebenarnya kita bisa menikmati hidup. Menikmati hidup berarti menggunakan segala sesuatu dan waktu yang ada ini menjadi berarti. Setiap detik, setiap waktu itu menjadi berarti bagi hidup kita dan bagi kemuliaan Allah. Nah, apakah kita sudah menikmati hidup? Kalau belum, marilah kita menikmati hidup dalam kondisi apapun. Pada saat kita menikmati hidup bersama Tuhan, maka ada sukacita. Tidak harus menunggu kaya, tidak harus menunggu menjadi pejabat yang tinggi. Tetapi setiap tapak demi tapak, apa yang menjadi kita lakukan dalam setiap kehidupan,
Dengan penyertaan Tuhan maka kita akan menikmatinya dengan baik. Kita melihat bagaimana Abraham keluar dari Haran, dari tanah Ur dan dari Haran, dan dia menikmati berkat Tuhan, komunikasi dengan Tuhan. Dia tidak tahu ke depannya, tapi Tuhan menyertai dia dan Abraham memegang janji Tuhan. Yusuf juga begitu, dari orang yang begitu sukacita dalam kemewahan, tetapi akhirnya dia menjadi budak. Tapi saat dia menjadi budak, dia menikmatinya dengan bekerja dengan baik, sehingga dia dipercaya menjadi tangan kanannya kepala penjara. Demikian pula dalam kehidupan ini. Pada saat kita menjalani kehidupan ini, kita menikmatinya dengan baik, menggunakan waktu secara bertanggung jawab dan menyertakan Tuhan, maka kita akan menikmati hidup ini dengan baik. Tidak akan menjadi sia-sia seperti yang dikatakan oleh pengkhotbah. Karena itu mari kita menikmati hidup ini dengan menyertakan Tuhan, menjadikan setiap waktu berarti. Tuhan menyertai dan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk saat ini atas firman-Mu, membuat kami terus menggunakan waktu dengan baik, menjadikan waktu ini berarti untuk memuliakan Tuhan. Dan biarlah kami menikmati setiap kehidupan ini, walaupun kadang kami harus mengalami pencobaan, persoalan, permasalahan yang dihadapi, tetapi saat kami menikmatinya, bahwa Tuhan akan campur tangan, Tuhan selalu menyertainya, maka kami dapat menikmati kehidupan ini dengan rasa syukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu, dalam Yesus kami berdoa. Amin.